Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auda Nuril Zazila. Saya merupakan dosen di Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Pariwisata yang saya ampu. Mata kuliah ini saya ampu di semester 5 gitu. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Statistika Pariwisata ini itu menjelaskan tentang aplikasi atau terapan statistika dalam bidang pariwisata. Karena sebagaimana kita tahu, dalam bidang pariwisata mencakup perhotelan, kemudian destinasi, kemudian MICE, itu statistika sangat penting digunakan. Maka di sini mahasiswa kami ajarkan bagaimana dapat mengolah data, menganalisis data dari bagaimana mengumpulkan data, kemudian mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menarik kesimpulan data yang mereka dapatkan di lapangan berdasarkan metode-metode statistika. Begitu. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Statistika Pariwisata ini ada beberapa. Di antaranya adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan dari pengertian data statistika, kemudian perbedaan statistika dengan statistik, kemudian menjelaskan jenis-jenis statistik pariwisata seperti yang ada di hotel, di destinasi, dan di MICE begitu. Kemudian selain itu, mahasiswa juga diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, kemudian melakukan perhitungan dalam ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan metode yang sering digunakan mahasiswa nanti dalam tugas akhir biasanya adalah terkait regresi. Jadi kemampuan akhirnya adalah mahasiswa nanti dapat menyelesaikan atau menganalisis data tersebut menggunakan regresi linier, baik itu regresi linier sederhana maupun berganda. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan di sini adalah mahasiswa juga dapat meramalkan fenomena yang kaitannya dalam pariwisata, begitu melalui metode statistika. Jadi itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini, seperti itu. Kemudian materi pembelajaran statistika pariwisata ini kami kenalkan mahasiswa dari jenis data, bentuk data, model-model statistik seperti itu, kemudian ukuran pemusatan data, penyebaran data, kemudian regresi linier sederhana, berganda, dan metode ramalan. Materi ini kami ajarkan itu berasal dari berbagai buku referensi yang kami gunakan, juga dari jurnal. Dan sifatnya di sini mode perkuliahannya adalah kami menjelaskan kepada mahasiswa begitu. Kemudian di sini juga ada interaksi, jadi kami rangsang mereka dengan beberapa fenomena yang ada. Kami lemparkan beberapa pertanyaan terkait fenomena yang ada dalam kaitannya dengan statistika pariwisata. Kemudian kami ingin tahu bagaimana respon mereka sehingga terjadi interaksi dengan para mahasiswa. Selain itu, metode perkuliahan di sini untuk mode perkuliahannya selain dengan menjelaskan, kemudian juga ada interaksi dan diskusi, kami juga tampilkan video yang di situ terkait statistika pariwisata atau fenomena-fenomena yang ada dalam pariwisata. Kemudian kami minta mereka untuk mendiskusikan atau menanggapi video tersebut begitu. Selain itu, mode pembelajaran ini berbasis studi kasus begitu. Jadi kami beri beberapa kasus, kami minta mereka untuk menyelesaikannya. Mata kuliah statistika pariwisata ini juga kami gabungkan, kami kombinasi dengan mata kuliah metodologi penelitian begitu. Jadi proyek akhirnya adalah mahasiswa nanti bisa terjun ke daya tarik wisata atau ke hotel atau ke MICE, kemudian mereka akan mengumpulkan data, dan data itu akan diolah melalui metode yang sudah mereka pelajari di statistika pariwisata, seperti itu. Kemudian sistem penilaian, kami di sini memberi beberapa tugas begitu ya. Untuk sistem penilaiannya kami ambil yang pertama dari UTS, dari UAS, kemudian dari praktikum, kemudian juga dari keaktifan dan kehadiran
begitu. Jadi ada beberapa komponen yang menyusun untuk nilai akhir mahasiswa begitu. Semua itu sudah kami tulis dan semua itu sudah kami paparkan di dalam RPS yang kami sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Termasuk ketika kami memberikan tugas, indikator penilaian dari tugas itu sudah kami tulis di LMS, Learning Management System, seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah statistika pariwisata ini SKS-nya ada 3, yaitu 2 teori, 1 praktikum begitu. Teori masing-masing 50 menit sehingga selama 100 menit itu kami di kelas kami menjelaskan kepada mahasiswa, kami interaksi dan kami berdiskusi, kami menyimak video berdasarkan studi kasus yang ada. Kemudian setelah itu mahasiswa melanjutkan dengan praktikum. Begitu harapannya dengan praktikum ini mahasiswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari selama pembelajaran teori ini dan mereka dapat menerapkan juga mengaplikasikan dan mengembangkan mata kuliah statistika pariwisata ini begitu. Sekian penjelasan dari saya terkait mata kuliah statistika pariwisata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita hari ini ya, statistika pariwisata. Materi hari ini adalah tentang penyajian data dan model statistika, gitu, teman-teman. Sudah makan semua? Sudah. Oke. Yang belum nanti makannya setelah kuliah ya. Oke, teman-teman. Jadi penyajian data. Ternyata data itu juga bisa disajikan ya. Kalau makanan menyajikannya seperti apa, teman-teman? Disajikan dalam plating ya, di piring gitu kan. Nah, ternyata data itu juga bisa disajikan seperti itu. Ternyata kalau data itu disajikan dalam beberapa cara gitu. Jadi yang pertama ada dalam bentuk tabel gitu ya. Dalam bentuk tabel, terus juga dalam bentuk grafik, diagram lingkaran. Nah, teman-teman diharapkan setelah mempelajari materi ini, nanti teman-teman itu bisa menyajikan data. Misalkan nih, nanti teman-teman penelitian gitu ya, penelitian terus mau ambil data di daya tarik wisata, misalkan di Cacalan gitu ya. Teman-teman mau ambil data di Pantai Cacalan, begitu. Ada yang pernah ambil data di Pantai Cacalan? Pernah. Nah, ini ambil data tentang apa? Sabta pesona. Gimana penilaian orang-orang atau seperti apa, Dek? Observasi. Oh, di sana sudah memenuhi sabta pesona atau belum gitu. Terus ada lagi yang lain? Apa? Apa, Dek? Stakeholder di situ juga. Oke. Nah, jadi kan teman-teman sudah pernah ini ya mengumpulkan data kan. Nah, kemudian data itu tidak mungkin kita miliki sendiri gitu, tapi akan kita sajikan gitu. Nah, cara menyajikannya bagaimana? Apakah kita bentuk tulis tangan seperti itu? Intinya ketika kita menyajikan data maka harus bisa menarik gitu, sehingga pembaca itu bisa memahami dengan jelas. Pembaca itu yang melihat data tersebut, oh seperti ini loh datanya, dia paham gitu. Jadi data itu harus disajikan dalam bentuk yang menarik. Seperti makanan juga. Makanan walaupun enak banget ya teman-teman, tapi kalau kita sajikannya misalkan kita masukkan di kresek hitam seperti itu, kira-kira menarik gak? Tidak gitu ya. Kan biasanya seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau kita sajikan gitu ya di plating gitu ya, di piring yang bagus atau dibungkus dengan packaging yang bagus, itu lebih menarik seperti itu. Sama seperti data. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini teman-teman bisa bagaimana menyajikan data. Nah, gitu. Ada beberapa bentuk ya teman-teman penyajian data. Ada dalam bentuk tabel, grafik dan diagram lingkaran seperti itu. Oke,
kapan kita pakai tabel, kapan kita pakai grafik, kapan kita pakai diagram lingkaran, itu tergantung dengan data yang kita miliki. Itu. Yang pertama kita belajar tabel dulu. Jadi tabel itu ada beberapa jenis. Ada tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Saya kasih contoh. Misalkan teman-teman memperoleh data, misalkan jumlah penginapan atau akomodasi ya di Banyuwangi tahun 2022 gitu ya. Jadi misalkan untuk hotel, teman-teman mengambil data gitu ya, mengumpulkan data di lapangan, menghitung jumlah penginapan yang ada di Banyuwangi gitu. Misalkan ternyata teman-teman dapat diklasifikasikan ada hotel bintang 5, kemudian hotel bintang 4, hotel bintang 3, kemudian misalkan homestay gitu ya, dan lain sebagainya. Hotel bintang 5 ada berapa di Banyuwangi? Gak ada ya, 0 gitu. Terus hotel bintang 4 Aston, terus Kukun, terus El Royal, apalagi? Ilira itu berapa? Ilira itu 4 juga. Santika ya, itu Santika 3 ya. Oke, misalkan berarti 4 gitu ya, misalkan seperti itu teman-teman. Terus yang bintang 3 Santika, Luminor ya, Ketapang Indah ya. Oke, misalkan ada 3 gitu ya. Terus homestay misalkan di sini ada 20 gitu. Nah, jadi teman-teman dapat ini. Oh, hotel bintang 5 ada 0, bintang 4 ada 4, bintang 3 ada 3, homestay ada 20, misalkan seperti itu. Ketika hanya seperti ini, maka mungkin membaca akan bingung maksudnya seperti apa gitu. Maka kita buat dalam bentuk tabel gitu. Ingat bahwa komponen tabel itu terdiri dari 2, yaitu baris dan kolom ya. Jadi kita buat tabelnya, misalkan seperti ini. Klasifikasi, kemudian jumlahnya. Nah, kalau kita itu memberi judul tabel itu ada di atas, teman-teman. Jadi tabelnya taruh atas. Misalkan tabel 3.1 jumlah penginapan di Banyuwangi tahun 2022, misalkan seperti itu. Jadi kalau tabel itu judulnya taruh atas. Tabel 3.1 artinya apa? 3.1 itu tiganya ini menjelaskan bab gitu. Jadi dalam karya ilmiah gitu ya, nanti dalam tugas akhir teman-teman kan ada beberapa bab gitu ya. 3.1 artinya bab 3 urutan ke 1. Jadi dalam bab 3 tabel ini itu diurutan ke 1 seperti itu ya. Jadi bukan diurut dari halaman awal, tidak, tapi sesuai babnya gitu. Nah, terus kita klasifikasikan ini. Oh, ada bintang 5, kita tulis bintang 5 ada 0 tuh ya. Kemudian bintang 4 ada 4 gitu ya. Terus bintang 3 ada 3, kemudian homestay ada 20 dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh tabel satu arah. Kenapa satu arah? Karena dia ada satu informasi saja. Informasinya adalah jumlah penginapan berdasarkan klasifikasi gitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan satu hal saja, yaitu klasifikasi. Nah, itu namanya tabel satu arah gitu. Seperti itu. Misalkan kemudian saya ubah di sini misalkan ada tambahan informasi teman-teman. Misalkan informasinya selain jumlahnya di sini ada lama ini ya, lama beroperasinya gitu. Misalkan di sini hotel bintang 5 itu
Jadi misalkan lama beroperasi itu ada yang 1 sampai 3 tahun, ada yang sudah lebih dari 3 tahun, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman cari, ternyata dari hotel bintang 4 itu misalkan Cocoon itu baru 2 tahun misalkan. Kemudian ternyata kalau Aston itu sudah 4 tahun, misalkan seperti itu. Nah, jadi data ini dirubah lagi. Lama beroperasi. Lama beroperasi yaitu 1 sampai 3 tahun. Kalau yang ini lebih dari 3 tahun. Misalkan teman-teman cari datanya gitu ya, diperoleh ternyata bintang 5-nya kan tidak ada. Kemudian bintang 4, dari 4 itu ternyata misalkan yang beroperasi 1 sampai 3 tahun itu ada 1, sisanya lebih dari 3 tahun. Berarti 3 di sini. Kemudian dari bintang 3, dari 3 hotel bintang 3, misalkan yang beroperasi 1 sampai 3 tahun itu tidak ada. Semuanya beroperasi lebih dari 3 tahun, misalkan seperti itu. Untuk homestay ternyata teman-teman kumpulkan datanya, dia beroperasinya sudah lebih dari 3 tahun semua. Nah, ini merupakan contoh tabel 2 arah. Kenapa 2 arah? Sudah. Oke, karena kenapa 2 arah? Karena di sini berdasarkan 2 informasi ya, teman-teman, yaitu informasi berdasarkan klasifikasi dan lama beroperasi. Paham? Oke ya, jadi berdasarkan apa? Nah, kalau berdasarkan satu hal berarti dia tabel 1 arah. Kalau berdasarkan 2 hal berarti tabel 2 arah gitu. Terus 3 arah gitu ya. Jadi misalkan kita tambahkan seperti ini. Jadi misalkan di sini kita tambahkan lagi berdasarkan pendapatannya sekarang. Misalkan pendapatan per tahun ya. Ini pendapatannya misalkan kurang dari 1M misalkan. Yang ini lebih besar sama dengan 1 miliar gitu ya per tahun, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman cari data lagi. Oh, ini 0. Terus misalkan di sini ada 2, ini ada 2 gitu ya. Terus bintang 3 ternyata dari 3 hotel bintang 3 itu semuanya kurang dari 1 miliar misalkan seperti itu. Untuk homestay-nya juga per tahun gitu. Nah, ini merupakan jenis tabel 3 arah, yaitu jumlah hotel atau jumlah penginapan berdasarkan apa saja, teman-teman? Klasifikasi, lama beroperasi, dan pendapatan. Paham? Ya, jadi karena ada berdasarkan 3 informasi, maka namanya 3 arah gitu. Oke, itu tabel. Intinya kalau tabel itu terdiri dari baris dan kolom seperti itu. Berarti untuk arah-arah nggak harus nggak maksimal itu nggak 3 ya, bisa lebih. Bisa. Itu mungkin ini nanti diklasifikasikan lagi berdasarkan kecamatannya gitu ya, atau di Banyuwangi Kota kemudian di luar Banyuwangi Kota misalkan seperti itu deh. Jadi banyak nanti berdasarkan apa, tabel 4 arah juga bisa, tapi mungkin semakin ini ya yang melihat itu semakin rumit gitu ya kalau terlalu banyak gitu. Seperti itu. Ada penjelasan di awal tabel 1 arah tadi, setelah klasifikasi ada informasi jumlah banyaknya hotel. Tapi waktu dijelaskan yang tahap kedua di 2 arah, apa informasi yang jumlahnya dihapus? Jadi kan kita tinggal informasi yang pertama. Jumlah, karena jumlahnya sudah ada di atas di judulnya. Jadi jumlah gitu. Ini sebenarnya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang jumlah gitu. Jadi walaupun tadi 1 arah, misalkan seperti ini ya. Tadi kan ini klasifikasi. Terus yang ini jumlah, karena kita mau menyampaikan apa? Menyampaikan informasi jumlah hotel, jumlah penginapan berdasarkan apa? Klasifikasi gitu kan. Makanya di sini klasifikasi sama jumlah. Tapi ketika kita buat 2 arah, 3 arah, itu jumlahnya kita hapus, tidak masalah karena di atas sudah kita tulis jumlah. Jadi angka 0, 1, 3, 20 itu sudah menunjukkan jumlah kayak gitu ya. Walaupun kita tidak tulis lagi di sini jumlah gitu, karena ini sudah angka-angka ini sudah menunjukkan jumlahnya seperti itu.
gitu. Makanya dalam memberi judul tabel itu harus jelas. Itu angka-angkanya itu menunjukkan apa gitu. Paham? Oke, itu tabel ya. Kemudian grafik, teman-teman. Nah, kalau grafik itu terdiri dari dua sumbu ya, masih ingat? Sumbu apa? Sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, data tadi itu bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Tadi jumlah nih ya, jumlah penginapan di Banyuwangi tahun 2022. Bintang 5 ada 0, terus bintang 4 Oke, tadi kan kita dapat datanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian coba sekarang kita sajikan dalam bentuk grafik gitu ya. Oke, dalam 20. Nah, seperti itu. Nah, kemudian grafik itu masuknya di gambar. Judulnya ada di bawah. Jadi gambar misalkan ini 4.1. Kalau tabel tadi kan di atas ya. Kalau grafik ini di bawah. Jadi dia masuknya gambar. Gambar 4.1 jumlah penginapan di Banyuwangi tahun 2022 gitu. Oke, bintang 5 ada 0 ya. Berarti di sini lurusnya 0. Kemudian bintang 4 ada 4. Berarti di sini titik temunya ini. Kemudian bintang 3 ada 3. Nah, 3 itu kan berarti terletak antara 2 dan 4. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya. Di sini. Kemudian homestay-nya ada 20. Oke, seperti itu. Kita hubungkan sama garis. Makanya kenapa namanya grafik garis. Seperti sorry. Kurang. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Jadi itu namanya grafik garis tunggal. Betul, karena hanya berdasarkan satu informasi. Informasinya yaitu klasifikasi. Paham? Itu ya. Itu untuk grafik garis tunggal, teman-teman. Tuh, sekarang misalkan grafik garis ganda, berarti berdasarkan dua informasi itu ya. Tadi ada berdasarkan lama beroperasinya gitu ya. Oke. Misalkan di sini kita bandingkan antara penginapan yang ada di Banyuwangi dengan yang ada misalkan di Jember, misalkan seperti itu ya, teman-teman. Di Banyuwangi, kemudian jumlah penginapan tahun 2022. Nah, kelemahannya kalau grafik itu antara keterangan di sumbu X sama sumbu Y itu harus sama. Kalau tabel tadi kan kalau dua informasi misalkan berdasarkan klasifikasi dan lama beroperasi gitu ya, dan pendapatan. Nah, kalau grafik garis itu harus sama keterangan sumbu X sama sumbu Y. Di sini kan sumbu X-nya itu menjelaskan tentang klasifikasi. Terus di sumbu Y itu menjelaskan tentang jumlahnya. Nah, berarti kalau grafik garis ganda itu juga harus seperti itu. Cuma mungkin beda di tempatnya. Makanya saya ambil contoh misalkan jumlah penginapan di Banyuwangi dan di Jember kayak gitu. Jadi nggak bisa kita pakai lama beroperasi tadi di sini. Paham, teman-teman? Gitu ya. Karena kita nggak bisa mau kita taruh mana lagi keterangannya lama beroperasi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kelemahannya grafik garis itu. Oke, misalkan bintang 5 di sini. Kemudian di sini grafik batang tunggal
jumlah penginapan ya. Jadi ada bintang 5, kemudian ada bintang 4, lalu ada bintang 3, dan ada homestay. Oke. Untuk angkanya kita buat misalkan dari 0, 5, 10, 15, terus 20 ya. Oke, bintang 5 ada 0 ya. Oke, berarti kita buat seperti itu. Kemudian bintang 4 ada 4 ya. Nah, kita anggap 4 di sini, terus kita buat batangnya berbentuk persegi panjang. Gitu. Boleh kita kasih keterangan di atasnya 4 seperti itu biar jelas. Terus bintang 3 ada 3 ya untuk yang di Banyuwangi. Terus homestay-nya ada 20. Nah, seperti itu. Itu adalah grafik batang ya, atau disebut diagram batang gitu. Ini tunggal. Kalau ganda berarti berisi 2 informasi. Jadi misalkan tadi seperti jumlah penginapan di Banyuwangi dan di Jember gitu ya. Yang Jember bisa kita kasih warna merah. Misalkan bintang 5 ada 1. Terus bintang 4-nya ada 4. Gitu. Jadi kita taruh di sampingnya. Bintang 3 ada 2. Kemudian homestay-nya ada 5. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita kasih keterangan. Warna merah itu untuk penginapan di Jember gitu ya. Penginapan di Jember. Yang warna hitam itu untuk yang di Banyuwangi. Kemudian jangan lupa kita kasih judulnya. Berarti ada di bawah gambar misalkan 4.4. Ya, berarti jumlah penginapan di Banyuwangi dan di Jember tahun 2022 itu. Seperti itu teman-teman. Ini namanya diagram batang ganda ya. Kenapa ganda? Karena dia berisi 2 informasi seperti itu. Intinya jangan lupa memberi keterangan untuk yang ini. Jadi bedanya apa? Yang hitam itu untuk apa, yang merah itu untuk apa? Itu harus teman-teman kasih penjelasan ya. Jepang. Nah, yang terakhir di sini ada Australia 180 derajat. Nah, seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang membedakan dengan tabel sama diagram grafik garis, diagram batang itu kalau diagram lingkaran ini kita perlu menghitung dulu. Itu. Kalau dalam bentuk persentase tinggal kita kalikan 100%. Jadi 100 per 300 kita kalikan dengan 100%. Ada yang mau nyoba di depan? Oke. Oh, oke. Dikerjakan ya. Untuk indikator penilaiannya juga sudah saya tulis gitu ya. Di waktu pengumpulannya juga sudah saya tulis. Oke teman-teman, saya kira itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.